Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Insyaallah kita berniat bersama menjelang terbit matahari. Kita manfaatkan beberapa saat ini menjadi sebuah amal fi sabilillah, menuntut ilmu, berharap apa yang diberitakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menjalani sebuah proses talabul ilmi, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jamaah sekalian, ini biasanya kalau dengan saya setiap Ahad keempat kita tadabburi ayat Al-Quran dari surat An-Nisa. Ini bukan ini insidental sifatnya. Jadi saya membawa sebuah tema yang terkait dengan muamalah. Terkait muamalah artinya ada hal-hal yang perlu kita ulang-ulang terus kajiannya terkait masalah muamalah maliyah atau hubungan antar manusia, dan lebih spesifik lagi terkait harta. Ini berangkat dari topik yang disebut di dalam fikih namanya dain. Dain itu diartikan utang. Baik, dari bagian mana yang ingin saya sampaikan tentang utang? Baik, pertama saya teringat ada dulu kasus, mungkin beberapa bulan yang lalu sempat terjadi kehebohan antara seorang nasabah bank syariah menggugat bank syariah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan itu begini. Kadang ternyata faktanya di masyarakat kita itu masih banyak yang belum bisa membedakan hakikat bank syariah dan yang bukan bank syariah. Yang sempat menjadi kehebohan itu adalah ketika itu yang bersangkutan ini mengata-ngatai salah satu bank syariah yang tidak disebutkan namanya, dan beliau mengatakan yang pasti bukan bank BUMN. Dikata-katainya bank syariah itu yang dimaksud dalam tanda kutip, yang tempat dia mendapatkan pembiayaan itu lebih kejam dari lintas darat. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya sempat mengganggu para ulama yang concern di ekonomi syariah. Terganggunya kenapa? Karena statement itu dikata-katai, misalnya bank syariah itu tak ubahnya hanya sekedar pakai label syariah untuk mengeksploitasi orang. Nah, atau banyak juga yang beropini, apa bedanya bang? Tidak ada bedanya, sama aja, kejam. Dan bagi saya, beliau sekelas pengusaha besar, terbilang besar lah, ya, karena aset pembiayaan yang dia dapatkan itu bukan ratusan juta tapi miliar. Jadi saya melihat perlu masyarakat terus dikerahkan, sampaikan sebenarnya apa sih
apa sih bedanya kita berinteraksi dengan bank syariah dan yang bukan bank syariah? Baik. Pertama, kita berangkat dari prinsip semangat membentuknya. Memang secara lembaga khusus, namanya lembaga keuangan yang ditujukan untuk mendapatkan untung, itu memang tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman setelah Nabi, era tabi, era sahabat, era tabi'in memang ada. Jadi yang kalau bayangannya ada sebuah lembaga yang khusus untuk ditujukan pembiayaan ke masyarakat di era salafus saleh itu ada. Ya, sebuah kalau kita bilang mekanisme untuk membantu orang mendirikan usaha dengan fasilitas pembiayaan itu tidak pernah ada. Jadi udah pasti perkara baru di tengah masyarakat. Nah, bahwa faktanya orang-orang yang idenya cemerlang dalam hal bagaimana menjadikan uang, menghasilkan uang, ya kan? Itu sudah didahului oleh orang-orang yang non muslim pastinya. Ya, kita bilang saja cikal bakal adanya bank. Ya, cikal bakal adanya bank itulah cikal bakal adanya uang kertas. Jadi kalau kita telusuri ke belakang, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara bank dan model uang yang menjadi selembar surat yang zaman itu disebut dengan banknote. Sampai sekarang juga banknote juga. Ya. Berubahnya konsep uang tadinya dari fisiknya bernilai menjadi fisiknya tidak bernilai, tapi yang menjadikan nilai di situ adalah otoritas. Nah, itu abad modern, abad belakangan lagi. Nah, jadi antara bank dan uang kertas itu tidak bisa dipisah. Ibarat koin berdua sisi yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau cerita uang dalam konteks kita sekarang uang kertas, yang tertulis di situ angka, meskipun ukuran kertasnya sama, biaya cetak kertasnya sama, yang membedakannya warna dan angka. Dan ini pun model baru juga, model baru. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman setelah Nabi Muhammad di era sahabat, tak ada juga di era tabi'in, tak ada di era pada saat munculnya mazhab, nggak ada. Jadi ini baru banget, ide perkembangan masyarakat dunia lah, dan itu dipelopori bukan oleh Muslim, dan sudah lebih dulu dimajukan oleh non Muslim. Kalau dari data-data sejarah nanti orang-orang yang punya ide itu banyak disponsori oleh orang Yahudi pula. Memang bukan dari dulu otak mereka itu otak itu. Bagaimana supaya mendapatkan uang itu? Ya begitu. Ide bank datang ya pada saat itu ya uang masih berupa koin yang bernilai, yang masih diukur dengan berat, dan itu merata di seluruh dunia. Masalah namanya dinar, masalahnya dirham, masalah namanya pound sterling dan lain-lain. Di zaman itu pun masih berupa koin yang bernilai. Hingga muncul ide ini. Ternyata orang semakin belakang semakin kaya ternyata. Penghasilan dia, para pengusaha-pengusaha yang bekerja keras ini pada akhirnya dia
menumpuk uang dan udah nggak bisa dia simpan lagi. Akhirnya ada yang punya ide, aku mau buka penyimpanan lagi, bawa kemari, aku jamin keamanannya. Pada saat mereka mau pergi, mau transaksi, kesulitanlah mereka membawa uang yang banyaknya. Gampang, nggak usah bawa duit. Nih surat, bawa uang ada di sini, kau kasih aja di pelabuhan, transaksi dia boleh di sana. Nanti ya milikmu yang di sini pindah jadi milik dia. Inilah histori awal adanya uang kertas. Kalau itu baru antar individu itu oke lah. Tapi yang membuat dia menjadi diterima hampir seluruh manusia adalah karena apa? Karena didukung juga oleh kekuasaan. Jadi pada akhirnya kekuasaan, penguasa atau kerajaan hadir dia. Ini cocok nih pikirnya kan. Ini lebih praktis, lebih simpel, gitu kan? Nah, dibalik ke praktisnya masalah. Pada saat seandainya praktek itu dinilai dari syariat, bagaimana waktu itu? Ya sah, surat pula kan? Itu surat. Yang bernilai kan bukan suratnya. Pangkal bernilai surat itu karena ada backup yang real di balik surat itu kan? Ada sekian gram, sekian kilogram emas atau perak. Syariat itu ada masalah itu. Yang menjadi masalah itu adalah rumah penyimpanan ini. Rumah penyimpanan ini lama-lama uang kita nganggur aja di sini, ya kan? Muncullah ide, ya kita keluarin aja surat. Pada akhirnya dikeluarinlah surat yang sebenarnya koinnya nggak ada, tapi itu berlaku di masyarakat karena dilindungi oleh penguasa penjaminnya. Nah, inilah historinya bank itu. Inilah historinya uang kertas. Supaya nanti kita dan ternyata kegiatan ini kan diterima di seluruh dunia. Bahkan di negara muslim pun diterima. Dan tidak tahu kenapa kok bisa cepat sekali diterimanya metode ini di tengah masyarakat dunia, dan ulama-ulama kaum muslimin mungkin zaman itu masih tertinggal banget dalam hal menjawab perkembangan zaman. Tetap saja uang itu masih mindsetnya apa? Perak, emas. Nah, mungkin abad ke-19 itu mulai bergairahnya yang namanya bank itu, karena sudah disponsori penguasa yang bermitra dengan pengusaha yang bermitra dengan penguasa. Karena pengusaha butuh apa? Jaminan penguasa. Jadi bermitra lah mereka. Itulah histori. Singkat kisah, masuk juga lah bank ini ke negara-negara muslim. Tetap juga itu modelnya, gak diubah. Masyarakat muslim pun pada akhirnya ya enak juga, kita gak punya duit, tapi kalau mau buka usaha bisa. Ada yang ngasih utang dan bayarnya pun bertahap. Bahwa masalah dibayar lebih, wajar. Toh duit dia, ya anggap aja lah bagi hasil. Kan logikanya masuk. Sehingga bank ini dijadikan juga sebagai instrumen pembangunan dalam negara. Jadi negara pun, jadi bukan hanya personal atau perusahaan, negara pun begitu. Jadi nasabah bank itu bukan cuma individu, bukan cuma instansi, bahkan sudah menjadi negara pun nasabahnya. Judulnya sama, pembiayaan. Kaum muslimin baru merespon itu secara beramai-ramai, ya, dengan fatwa gitu.
itu pada tahun 1960-an. Padahal bank itu sudah 100 tahun sebelumnya sudah berkegiatan di dunia. Cuma karena udah masuk juga ke negara muslim, karena negara muslim ini kan kebanyakan dijajah ya. Negara penjajah ya dibikinnya pula bank di situ. Inilah cikal bakal bank di negara-negara muslim pun pada akhirnya itu bank konvensional. Nah, setelah merdeka berapa puluh tahun baru berkumpulan ulama dunia, kumpulan mereka di Mekah namanya Rabita Al-Islam. Mereka jawablah pertanyaan ini, gimana hukum praktek bank ini, yang mana ada disebut namanya di situ bunga. Ini namanya juga bagus-bagus. Kalau di Indonesia dinamai bunga, bagus kan? Kalau di Arab namanya faidah, bagus. Nah, kalau di Inggris interest, sesuatu yang diinginkan ya, diinginkan ya. Enggak, memang bagus juga mereka ngasih merek. Yang dalam hal ngasih nama ini menentukan. Jadi orang nggak merasa itu adalah beban, tapi kan sesuatu yang menyenangkan. Di Indonesia pas pula sampai sekarang namanya masih saya nggak dapat hubungan kata itu. Nggak dapat saya dari mana kata hubungan bagusnya. Tapi kok bisa ya diterima masyarakat nama itu ya? Akhirnya 1916 baru ada respon terhadap praktek ini. Apa fatwa yang keluar? Bunga bank adalah haram. Mayoritas ulama tidak ada keraguan di situ, bunga bank adalah haram. Tahun 1960-an. Dan mereka berbuat itu bukan asal sebenarnya, karena gini, dikaji mereka sebenarnya praktek bunga ini gimana? Kan bagaimana fatwa itu datang? Kan uangnya uang kertas, bukan dinar dirham lagi, misalnya kan. Nah, jadi ditelusuri di zaman itu, di zaman 1960-an itu, namanya uang kertas itu masih katanya underlyingnya emas. Jadi bank itu masih menyimpan emas. Jadi seberapa banyak emas yang berapa uang kertas yang diterbitkan itu berarti ada emas realnya untuk membackup itu. Antar negara pun ya emas inilah yang menjadi mata uang dunia. Antar negara pun sampai terjadi perang yang dahsyat antar negara-negara besar, karena mereka sesama mereka kan kena bunga juga. Hingga tahun 1000 ini data yang saya dapatkan dalam seminar-seminar, data yang disebutkan pada tahun 1971 ya, 1971 bercerailah uang kertas dengan emas atas kebijakan Amerika. Itu cerai. Cerainya bukan cerai talak rujuk, talak 3. Enggak ketemu, enggak balik-balik lagi, bercerai. Nah, bahwa uang kertas yang diterbitkan bukan lagi atas dasar keberatan pula negara yang ngasih utang. Kemana aku kasih kau emas? Aku tetap harus bayar emas. Terserah kau. Kalau mau perang ayo. Nah, kayak gitu ujungnya ternyata. Ya udahlah, kalau kayak gitu kan juga. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia itu sudah punya pengaruh yang besar di dunia. Apa kata dia? Pokoknya dicetaknya tulisannya $100 katanya. Pokoknya ini uang.